Oke, di sana Soro Minang TV sadanya sebelum menunggu acara seremonial halal bihalal Ikatan Keluarga Sumatera Barat yang ada di Kecamatan Segulung, maka kita berkesempatan sebentar berbicara dan tanya jawab dengan wawancara dengan Ketua IKSB Kecamatan Segulung, Bapak Riki. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami dari Soro Minang TV memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap IKSB Kecamatan Segulung yang tidak pernah mati gayanya di dalam bagaimana membudayakan budaya Minangkabau di Kota Batam. Siap. Ini terinspirasi oleh masyarakat di Segulung bahwa adat Minangkabau di rantau harus kita lestarikan, yang mana anak-anak yang kelahiran di atas tahun 2000-an itu tidak mengenal adat Minangkabau, apalagi namanya dulang, jamba, itu mereka tidak mengetahui. Maka sebab itu kita adakan acara ini untuk perkenalkan ke masyarakat luar bahwa inilah adat Minangkabau. Dulang, penjamba yang di Padang sana berarak, maarak pada saat sebuah pesta perkawinan biasanya ya, atau pesta gelar perkawinan. Tapi ini lain, kita di halal bihalal dan ale marak jamba. Oke. Di sana Soro Minang TV sebuah kewajiban moral dari Ikatan Keluarga Sumatera Barat sebenarnya supaya budaya Minangkabau di tanah rantau itu bisa benar-benar dikenal oleh masyarakat, khususnya generasi muda Kota Batam asal Sumatera Barat sendiri. Ini masalah pengetahuan adat Minangkabau yang di rantau. Jadi anak-anak di sini kebanyakan bahasa Indonesia dipelajari. Iya. Bahasa Minang pun ketua bahasa Indonesia gini kan. Bahasa Minang lah gitu. Jadi bahasa Minang di rantau kok ada banyak anak-anak yang tidak mengerti. Betul. Apalagi budayanya. Betul. Yang mana tari pirian, tari persambahan, mana itu adat mendulang, makan menyamba, adat makan pun ada. Jadi di situ kita akan memperkenalkan kepada masyarakat, ikulah adat Minangkabau yang sering dilakukan di Sumatera Barat. Ini kita adakan di rantau Murang di Kota Batam. Oke, Pak Riki. Mencari pawai budaya Maalek Jamba tadi itu sangat luar biasa, antusias bundo-bundo kita. Kalau boleh bocoran sengene sebagai Ketua IKSB Kecamatan Segulung, cara Pak Riki mengorganize bundo-bundo dari seluruh daerah kecamatan dari seluruh kelurahan-kelurahan ya, ranting-ranting yang ada di IKSB Kecamatan Segulung, sehingga benar-benar beliau tidak merasa kecapean, sangat antusias, bahkan terpampang wajah yang sangat gembira dari mereka pada saat kami memantau dan merekam kegiatan tersebut gitu. Acara ini terselenggara dalam jangka waktu cuma 2 minggu. Jadi kita awalnya rapi halal saja, habis itu bundo-bundo minta kalau kita marak jamba apanya, rancak mana. Disitulah semangat bundo-bundo timbul. Jadi kita adakan rapi semua kasedo ranting, ada 6 ranting di Segulung. Setiap ranting kita tugaskan membawa dulang 10 lah. Berarti ada 6 ranting, 60 dulang. Tambah 7 VIP. Oke, 67. Oke, Pak Riki, tadi ada semacam gambaran setelah di belakang Bundo Kandung Marak Jamba, habis itu ada barisan daripada Niniak Mama yang ada di Kecamatan Segulung, benar? Jadi itu adalah pakaian kebesaran Niniak Mama di Minangkabau yang ditampilkan oleh masyarakat Segulung. Itu pakaian sebenarnya untuk pengiring rajo di Pagadoyong. Ya, pengiring rajo di Pagadoyong. Ibaratnya kita kok di siko ada ranting-ranting. Ya. Kalau di kampung itu kota-kota dari Payakumbuh, dari Bukit Tinggi. Betul. Di situ kita pakailah ranting-ranting sebagai pengiring rajo, ilustrasi ya. Pengiring rajo. Oke. Kalau boleh tahu, kok jujur
pakaian-pakaian yang modelku sangat langka. Apakah memang masing-masing daripada nenek mama tadi atau perwakilan ranting-ranting yang kita tuon dalam pelaksanaan acara itu benar-benar mencari sendiri pakaian-pakaian yang jujur apa awak kok masih ada pakaian yang mereka tapi kini yang tadi malah letaknya gitu. Kalau masalah pakaian itu ada narasumber kita satu orang, Ya. jadi beliau meminjamkan ke kita sesatunya ada 10. Sponsorship ya. Iya. Jadi 10, tapi orangnya 6 orang dari ketua ranting, 4 dari DPC. DPC ya. Oke, di sana Suara Minang TV sadanya sangat jujur dari tadi pada saat pawai melihat pakaian-pakaian yang dipakai oleh nenek mama di Kecamatan Segulung itu benar-benar kita seakan-akan berada di di kampung kita sendiri. Minta izin di samping ambo kok ada Pak Heri Sumarli pembina ya kalau nggak salah ya. Pembina IKSB Kecamatan Sagulung. Izin Pak Heri Sumarli bagaimana Pak Heri menyikapi dan komentar Pak Heri sangenek tentang halal bihalal yang berisi pawai budaya yang sangat menyentuh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam khususnya Kecamatan Segulung itu sendiri gitu. Baik Suara Minang TV yang ambo banggakan, alhamdulillah alamin. Dari jajaran kepengurusan mulai dari pembina struktur kepengurusan DPC Kecamatan Segulung dan seluruh ranting-ranting yang ada di Kecamatan Segulung sangat antusias dan mendukung untuk suksesnya acara ini. Dan pertama kali di Batam yang bertemakan adat kita di kampung yang kita bawa ke Kota Batam sebagai perantauan di Kota Batam untuk masyarakat warga Minang Sumatera Barat yang ada di Kota Batam. Di jajaran kepengurusan, pembina dan seluruh struktur, orang tua nenek mama kesadanya sangat mendukung ide-ide yang saat ini memang acara ini sangat spesial untuk kita bersama, untuk masyarakat Kecamatan Segulung khususnya dan umumnya masyarakat Kota Batam di perantauan Batam. Dan mulai dari pelantikan dan pentingnya masyarakat yang berada di Kecamatan Segulung untuk membuat suatu acara atau event-event yang sifatnya menjalin silaturahmi dan mempersatukan warga Sumatera Barat, warga Minang yang ada di Kecamatan Segulung. Dan untuk ke depan acara-acaranya akan tetap kita berlangsung ya sehingga masyarakat warga Sumatera Barat, warga Minang yang ada di Kecamatan semakin solid dan semakin kompak. Amin. Terima kasih banyak Bapak Penasehat IKSB Kecamatan Segulung, Kanda Heri Sumarli ya, yang juga Ketua IKA Sijunjung Kabupaten Sunjung Kota Batam. Suara Minang TV, suara orang awak. Suara Minang TV, suara orang mana? Dapat tahu masuk Minang ini mah. Oke. CLA yang paling uniknya di Sigo, setiap jam batu harus wajib isinya gulai cubada. Boleh coba dah ya. Harus wajib. Wajib ya. Sambal lado kerambi ya. Sama pisang masak semalam atau pisang Februari Masya atau Allah. kue bolu. Iya benar-benar. Selatihannya baru sambal bulia ayam, bulia ikan asin. Oke. Terus mantap. Lanjut. Piring limo harus ganjil. Ya, oke. Izin Pak Ketua Panitia, Pak Ketua Panitia, kok nenek mama ya, persiapan Kanda mencari acara Sagadang Iko, persiapan Kanda di dalam rangka sebagai Ketua Panitia dalam rangka Ma'ale Marak Jamba yang ada di Kecamatan Segulung. Terima kasih Suara Batam TV, Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Untuk mempersatukan kegiatan ini di DPC Kecamatan Sagulung di Kota Batam ini adalah kami merangkul semua di Kelurahan Bundo-Bundo Kandung yang ada. Setelah kami data seluruh Bundo Kandung, kemudian di Kelurahan itu ada ketua ranting masing-masing. Ya. Jadi dengan ketua ranting IKSB masing-masing yang diwakilin dari DPC. Ya. Yang atasnya di kecamatan namanya DPC, di ranting adalah IKSB ranting. Ya. Itulah kami rangkul
akhirnya kami datalah warga bundo-bundo kandung yang ada di Kecamatan Saguluang. Ya. Setelah kami rangkum, kemudian ketua-ketua dari bundo kandung dan ketua-ketua DPC kami kumpulkan, akhirnya kami membuat musyawarah sepakat untuk mengadakan alek gadang seperti marak jambako, Pak. Marak Jamba ya. Ya, marak jamba. Oke, Pak Ketua, persiapan Eko memang sangat luar biasa ya. Jujur boleh kita tahu apa namanya operasional daripada pengeluaran biasanya bersumber dari mana? Itu bukan sangenek biayanya kok. Begitu antusiasnya masyarakat dan begitu optimismenya IKSP Kecamatan Saguluang sehingga sangat dimudahkan sadonya. Kalau boleh bocoran operasional biayanya Pak gitu. Biayanya adalah dari donatur-donatur orang awak yang ada di Kecamatan Saguluang, umumnya dari Sumatera Barat, Minangkabau, Ya. kemudian yang ada baik dari IKSP Kota Batam, maupun dari DPC Kecamatan Saguluang, maupun dari seluruh pengurus-pengurus ranting dan DPC. Kami patung atau arti kami saling bergotong royong bekerja sama Ya. mencari dana dan juga dari hamba-hamba Allah yang Ya. ingin menyisikan sebagian rezekinya untuk di jalan kegiatan ini, Pak. Masya Semoga Allah. menjadi amal ibadah dan amal oleh Amin, amin, Bapak amin. dan Ibu yang telah Amin, menyumbangkan amin. sebagian rezekinya ini. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak Ketua, terima kasih banyak telah memberikan tanya jawab itu pada Riko. Sukses untuk Ketua Panitia supaya mudah-mudahan untuk berikutnya jangan sampai tidak ada lagi pawai-pawai budaya berikutnya harus lahir dari Kecamatan Saguluang. Siap. Untuk kegiatan ke depan kita setiap tahun ini dari dari Persyaka juga kita undang hari ini dari Pariwisata Kota Batam. Kita akan tunjukkan bahwa ini adalah suatu adat orang Minang yang ada di perantauan, umumnya di Batam, di Kota Batam. Etnis adalah orang Minangkabau. Ini tetap setiap tahun akan kita sesuai dengan yang disampaikan oleh pariwisata. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya sangat luar biasa sebagai salah satu komponen masyarakat Batam asal Minangkabau. Kami Suara Minang TV memberikan apresiasi yang sangat luar biasa dan kami akan siap bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat Batam asal Sumatera Barat untuk menciarkan, untuk membudayakan adat istiadat kita di tanah rantau tersebut. Terima kasih Ketua. Sekali lagi Bang Heri, terima kasih banyak. Suara Minang TV, suara orang awak.